Sebenarnya tidak hanya anak saja yang durhaka sama orang tua itu, tetapi ada orang tua durhaka kepada anak. Jadi gak semuanya hal-hal yang kita bantah kepada orang tua, hal-hal yang kita tidak laksanakan perintah orang tua itu termasuk durhaka. Nah, kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Poin, praktisi senam bawah sadar. Nah, ini kali ini kita akan belajar sama Ustadz Taufik tentang anak durhaka. Ustadz, gimana itu? Yang dimaksud anak durhaka itu gimana? Saya sering ada pertanyaan gini ya, Pak Guru, gimana nyikapi secara agama itu ya tentang anak durhaka? Karena ibu saya itu ya, itu terlalu protektif ya, dikit-dikit dikhawatirkan, misalnya dikit-dikit dilarang. Misalnya aku mau membuat sebuah usaha itu pasti awalnya di dalam usaha itu nanti rugi, nanti ditipu orang ya. Nah, terus yang kedua, misalnya aku mau menikah sama si A, ini perempuan misalnya, aku mau, ataupun laki-laki ya, aku mau menikah sama si dia, tetapi ketika tanya sama ibunya jangan menikah sama dia satunya banyak, mabuk dan sebagainya, sehingga tidak ada kerinduan ibu kepada keputusan si anak, keinginan anak untuk menikah, sehingga menjadi sebuah tekanan hidup. Nah, itu gimana Ustaz cara menyikapi hal itu? Ya, baik Pak Baik. Untuk masalah durhaka, seperti anak durhaka kepada orang tua di dalam hal-hal tertentu, sebenarnya tidak hanya anak saja yang durhaka sama orang tua itu, tetapi ada orang tua durhaka kepada anak. Contohnya ada orang tua yang ngajak anaknya jadi tukang mabuk, tukang judi, tukang bandar narkoba dan sebagainya. Nah, itu posisinya orang tua yang durhaka. Nah, ada anak juga yang durhaka di situ ketika dia melanggar perintah-perintah dari orang tua dengan sengaja menyakiti, membantah atau tidak taat kepada orang tua. Tapi perlu kita kaji di sini sebenarnya durhaka itu seperti apa sih gitu. Jadi nggak semuanya hal-hal yang kita bantah kepada orang tua, hal-hal yang kita tidak laksanakan perintah orang tua itu termasuk durhaka. Selama perintah orang tua itu baik dan kita harus taat, maka kita harus taat di situ. Sehingga kita tidak masuk kategori anak durhaka. Karena apa yang diperintahkan orang tua adalah kebaikan. Cuman di sini posisinya kadang orang tua itu tidak pas. Jadi kadang orang tua itu merasa dia itu penguasa anak, rajanya anak, atau presidennya anak, sehingga anak-anak ini diposisikan seperti bawahan, seperti pejabat dengan rakyat. Nah, seperti itu. Padahal yang harus kita sadari adalah bahwasanya orang tua ini hanya orang yang dititipkan amanah membina, membantu, mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik daripada orang tuanya. Nah, poin pertama adalah kesadaran orang tua bahwasanya ketika dia punya anak, dia bukan penguasa anak, tetapi dia harus sadar bahwasanya dia adalah orang tua yang dititipkan amanah untuk mengarahkan anak ini menjadi lebih baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti. Dan anak juga harus sadar bahwasanya dia punya kewajiban kepada orang tua untuk berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, mengikuti perintah orang tua selama perintah orang tua itu dalam kebaikan. Nah, ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah. Sehingga ketika kita diperintahkan oleh orang tua, kita harus melihat apakah ini perintah baik atau perintah buruk. Kalau perintah itu baik, maka kita wajib melaksanakan. Kalau perintah itu buruk, maka kita tidak boleh melaksanakannya, dan kewajiban kita adalah memberi nasihat kepada orang tua
bahwasanya perintahnya adalah perintah yang salah karena telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks yang Pak Khoir tadi ceritakan bahwasanya ada orang tua yang memaksakan kehendak kepada anak. Seperti nggak boleh nikah dengan cowok ini, cowok tertentu karena dia bla bla bla, mungkin track recordnya cukup buruk. Seperti dia pemabuk atau penjudi atau bandar narkoba mungkin. Nah, di sini kita harus lihat konteksnya. Ketika orang tua melarang itu, maksudnya apa dulu? Apakah maksud orang tua itu baik? Karena melihat calon si perempuan ini adalah orang yang tidak baik. Nah, di sini harus kita lihat duduk perkaranya. Ketika si anak mengungkapkan ingin menikah dengan si fulan dan si ibu melarang menikah dengan si fulan, maka kita harus perjelas dulu duduk perkaranya. Kenapa? Karena kalau kita tidak perjelas duduk perkaranya, nanti kita akan mendapatkan jawaban yang kurang sreg. Contoh, ibu ini melarang anaknya untuk menikah karena calonnya adalah orang yang berperilaku buruk. Tapi anaknya pengen dengan cowok itu. Tadi itu disebutkan cowoknya sudah tobat mungkin ya, sudah insaf. Nah, maka di sini harus ada namanya diskusi, curhat dari hati ke hati, pengertian orang tua, pengertian anak. Jadi kita harus dudukkan dalam satu lingkup diskusi gitu Pak Khoir. Jangan sampai kita jontok-jontokan sendiri. Kalau si perempuan kekeh dengan pendapatnya, ibu juga kekeh dengan pendapatnya, nanti akan bentrok, tidak ketemu. Makanya di sini harus ada orang yang bisa menjadi penengah antara si ibu dan si anak. Sebenarnya posisinya seperti apa? Sehingga kadang orang tua itu tidak pas sama anak itu karena dia merasa semua ucapannya harus dituruti. Padahal tidak juga seperti itu dalam Islam itu. Ada koridor-koridor kapan kita harus taat, kapan kita tidak boleh taat sama orang tua. Selama dalam kebaikan, maka kita harus taat. Tadi niatnya ibu itu baik karena orang tadi itu perilakunya buruk, tapi anaknya juga niatnya baik karena dia sudah tobat. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti ini? Maka harus kita pecahkan dari hati ke hati Pak Khoir. Ibu ini menginginkan kebaikan, cuman caranya yang salah. Sedangkan anaknya pengen kebaikan, cuman dia takut durhaka sama orang tuanya. Jadi posisinya ini rumit Pak Khoir. Nah, makanya dari sini kalau di dalam Islam itu metode dakwah. Jadi kita ini ketika masuk untuk merubah pendirian seseorang, kita cari cara yang paling tepat. Cari cara, kira-kira pertimbangan cara A, kira-kira bisa nggak diterapkan untuk si ibu agar berubah pendiriannya. Kalau kira-kira kurang pas, cari cara B, cari cara C. Mana yang paling tepat? Baru kita sampaikan ke ibu itu agar tergugah hatinya. Itu Pak Khoir. Jadi ini ya, secara dakwah itu tadi ya. Artinya orang tua kita itu kan mungkin pendidikannya pas masa lalu gitu ya. Iya betul. Sedangkan anak ini sudah masuk ke pendidikan modern. Modern, sudah teknologi maju gitu ya. Teknologi maju. Nah, bagaimana cara ini ya, biar dakwah ke orang tua itu bisa masuk gitu ya? Iya, memang. Orang tua ini kadang ini terbawa dengan masa mudanya yang dulu, masih yang kolot gitu ya, kolot gitu. Dan satu-satunya cara untuk merubah hati dan pikiran yang kolot itu apa? Tahu nggak Pak Khoir? Di dalam Islam itu ada kuncinya, yaitu akhlak dan adab kepada orang tua. Nah, ketika bagaimanapun kolotnya orang tua, tapi si anak menghadapinya dengan adab dan akhlak yang number one gitu, yang terbaik, is the best gitu pokoknya. Insya Allah orang tua pasti akan lulus pikiran dan hatinya. Kenapa? Karena orang tua yang kolot itu nggak bisa dilawan dengan kekerasan juga Pak Khoir. Ketika orang tua keras, anak keras, itu nantinya tengkar. Yang kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah menghadapi kerasnya hati dan pikiran orang tua karena terbawa dengan kekolotannya di masa yang lalu sampai hari ini gitu.
kita menghadapinya dengan akhlak dan adab. Nah, gitu. Ketika ada yang tidak cocok, sampaikan kepada ibunya, Bu, saya ingin bicara sebentar. Mungkin ada yang ingin saya sampaikan untuk ibu. Ada masalah lagi, Bu, boleh nggak saya bicara sebentar? Ada waktu nggak ibu untuk berdiskusi dengan saya? Nah, sampaikan dengan cara-cara yang lain. Lain itu lembut, bijaksana, dan itu penuh kelembutan, penuh perhatian, penuh kasih sayang. Kita sampaikan kepada orang tua. Pelan. Itu nanti ibarat batu yang keras itu tertetesi air sedikit demi sedikit, Pak. Pecah juga itu nanti. Batu aja pecah, apalagi hati ya. Dan Allah itu penguasa hati, Pak. Jangan lupa ketika kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang lembut kepada orang tua, harus diiringi dengan satu hal. Apa itu? Doa. Jangan pernah lelah berdoa. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya hati manusia itu di dalam genggaman Allah. Ketika Allah menginginkan dia menjadi A, pasti jadi A. Kalau Allah menginginkan dia berubah menjadi B, pasti jadi B. Makanya dengan menyampaikan menyampaikan dengan cara yang baik, cara yang halus, cara yang penuh kasih sayang kepada orang tua, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, iringi dengan doa. Dan doa yang paling mustajab itu apa, Pak Fail? Tahu nggak? Doa di sepertiga malam terakhir, ya, antara jam 2 sampai jam 4 itu. Itu Allah itu turun dari langit, dari arsy-Nya itu ke langit bumi untuk mendengar doa-doa hambanya itu di sepertiga malam yang terakhir. Nah, seperti itu, Pak Fail. Jadi gimana ya? Memang orang tua dulu itu, orang tua zaman dulu itu memang unik gitu ya. Dia itu tidak menyadari perkembangan zaman sekarang, bagaimana teknologi berubah, bagaimana pergaulan berubah, bagaimana bermasyarakat berubah karena adanya teknologi. Nah, orang tua zaman dulu itu masih terngiang-ngiang dengan masanya yang dulu, sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan anak muda di zaman sekarang seperti itu, Pak Bayi. Mungkin di SBS ini ada namanya seperti Pak Bayi tadi sebutkan pembersihan diri ya. Pembersihan diri ini memang kalau dalam Islam itu namanya manajemen qalbu, Pak Bayi. Jadi cara mengatur hati. Sesungguhnya hati ini unik, Pak Bayi. Hati ini unik. Kalau hati ini bersih, hati ini baik, hati ini mulia, tubuh pun akan ngikutin, Pak Bayi. Tapi ketika hati itu rusak, maka seluruh tubuh ini rusak. Makanya itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, apabila hati itu baik, maka tubuh akan baik. Nah, di sini penting. Sesungguhnya penyakit kita, baik itu pikiran atau fisik yang terjadi sama kita, masalahnya itu di hati, Pak. Dan hati ini perlu dibersihkan dari kebencian, amarah, dendam. Wah, pokoknya sifat-sifat yang buruk semuanya itu harus dikelirkan. Agar apa? Pikiran kita tenang dengan hati yang baik, tubuh kita sehat dengan hati yang bersih, akhlak kita bagus dengan hati yang mulia. Nah, seperti itu, Pak Boy. Penting sekali itu. Karena apa? Kebaikan tubuh itu pangkalnya di hati. Nah, makanya Pak Boy itu bagus sekali ketika ada program pembersihan hati. Sebenarnya itu kan sedang melatih pasien-pasien untuk memanajemen hati, memanajemen qalbu, mengatur hati. Bagaimana menyikapi sesuatu dengan bijaksana, bagaimana menghadapi masalah dengan rasa ikhlas, tulus, dan sebagainya. Pokoknya yang positif semua itu harus dimasukkan ke hati. Hati baik, tubuh baik. Hati baik, pikiran baik. Hati baik, masa depan cerah. Kan kayak gitu. Hati baik, jiwa raga sehat. Jiwa raga sehat pokoknya gitu. Hati baik, roh baik, kan kayak gitu. Oke Ustaz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Ya, sama-sama Pak Lain. Oke kawan-kawan semua ya. Tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Taufik ya, bahwasanya bagi kawan-kawan yang sudah belajar di SBS, ini tolong diamalkan kebersihan diri, kebersihan hati ya. Nah, bagi kawan-kawan yang kena anxiety ya, anxiety ya, yang dikatakan tekanan dari orang tua ya, maka selalu lakukan
sharing hati-hati. Ya, betul. Sharing dari hati ke hati dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik, tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua agar hati orang tua itu luluh. Nah. Kalau batu yang keras saja itu bisa pecah karena tetesan air, apalagi hati. Hati ini ada di genggaman Allah. Kalau Allah berkehendak, dia pasti akan berubah. Nah. Jangan lupa berdoa dan ikhtiar kayak gitu, Pak. Nah, itu ya kawan-kawan semua. Konten tentang anxiety disorder karena tekanan dari orang tua, tapi dibilang anak durhaka ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap sayangi orang tua kalian ya. Ya, betul. Jangan menyerah ya. Betul, jangan hati menyerah. ke hati. Itu yang Ustaz Ya, ya. betul, Pak. Oke, terima kasih Ustaz Taufik. Ya, sama-sama Pak Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.